Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Judi Maria Saimima. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Patimura. Video ini saya buat sebagai syarat wajib Serdosmart 2022. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kriminologi. Mata kuliah kriminologi adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan pada semester 3 dan memiliki bobot SKS 2. Akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengertian, hakikat, dan manfaat kriminologi yang objeknya meliputi kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat, serta teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisa arah perkembangan kriminologi, objek kriminologi, teori-teori kriminologi, serta upaya penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat. Adapun berbagai materi yang disampaikan pada mata kuliah kriminologi berdasarkan capaian pembelajaran di RPS adalah sebagai berikut. 1. Pengertian dan ruang lingkup kriminologi. 2. Sejarah kriminologi. 3. Arah dan perkembangan kriminologi. 4. Kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat atas kejahatan. Yang 5. Teori-teori kriminologi tentang kausa kejahatan yang terdiri dari teori anomi, teori kontrol sosial, teori differential association, teori labeling, teori konflik, dan teori subkultur. Materi yang keenam tentang pendekatan sobral, sebuah konsep kriminologi. Materi yang ketujuh terkait kejahatan dan usaha penanggulangannya, serta materi yang kedelapan tentang kriminologi dalam sistem peradilan pidana. Pada mata kuliah ini, terdapat beberapa metode yang diterapkan, yakni ceramah atau penyampaian materi, diskusi kelompok, dan tugas. Pada metode ceramah atau penyampaian materi, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana mahasiswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama-sama. Tugas. Dalam tugas ini saya memberikan studi kasus untuk dianalisa oleh mahasiswa. Tentunya, mahasiswa juga dihimbau untuk memiliki buku referensi, seperti nampak pada layar. Pada bobot penilaian yang diterapkan, yakni ujian tengah semester atau UTS sebesar 35%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%, dan tugas sebesar 25%. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah kriminologi dengan pokok bahasan, teori-teori kriminologi tentang kausa kejahatan, subpokok bahasan, teori differential association, dan teori labeling. Baik saudara-saudara, perkuliahan hari ini akan kita mulai. Mohon untuk diaktifkan kameranya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang saudara-saudara. Siang Ibu. Ya. Selamat bergabung lagi di kelas mata kuliah kriminologi ya. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran terkait dengan teori-teori kriminologi tentang kausa kejahatan.
Kalau minggu lalu kita telah mempelajari 2 teori, di antaranya siapa yang masih ingat? Teori apa saja? Teori anomali sama kontrol sosial, Ibu. Ya, teori anomi dan teori kontrol sosial. Siapa yang bisa jelaskan apa itu teori anomi dan teori kontrol sosial? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang masih ingat? Saya Ibu. Ya, silakan Kak. Anomi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim dan Robert K. Merton, di mana teori ini menggambarkan suatu keadaan di mana dalam suatu masyarakat, satu, adanya kesempatan, dua, adanya perbedaan suatu struktur kesempatan untuk mencapai tujuan atau cita-citanya. Sedangkan teori kontrol sosial adalah suatu mekanisme untuk menjalankan sosial dan mengarahkan masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Ya, baik. Terima kasih, Fiun ya. Jadi saya anggap saudara-saudara masih ingat materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih dengan pokok bahasan yang sama dan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang sama seperti minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan teori differential association dan teori labeling. Ya, saudara mohon memperhatikan supaya ketika saya menjelaskan, saudara-saudara dapat mengerti. Nah, ini teori kemarin kita belajar tentang teori anomi. Yang kedua teori kontrol sosial, yang ketiga teori differential association, dan teori labeling hari ini. Teori differential association ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1934. Dia berkata atau berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. Yang pertama itu pada tahun 1939. Dia menekankan bahwa konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Dan versi kedua pada tahun 1947, di mana dia menjelaskan bahwa pada semua tingkah laku itu dapat dipelajari. Kemudian mengganti istilah social disorganization itu dengan differential social organization. Dan teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tua. Ya. Jadi menurut Sutherland, perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, tidak diwariskan. Jadi asumsi dasarnya adalah semua perilaku itu dipelajari. Nah, proses belajarnya sehingga menjadi perilaku menyimpang itu dari masa belajar, melalui intensitas kontak dengan orang yang melakukan penyimpangan, maupun adanya hubungan dengan orang yang melakukan penyimpangan. Ibu, di mana sih sumber penyimpangannya? Oh, berbagai tempat, mulai dari keluarga, teman sebaya, tempat tinggal kita, hunian, subkultur maupun penjara. Nah, perbedaan tempat kita berada ini cenderung membentuk perbedaan kepribadian kita juga. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang berikut. Pengertian dari asosiasi diferensial ini oleh Sutherland itu dimaksudkan bahwa hanya sekelompok pergaulan saja dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kejahatan. Tetapi yang terpenting adalah 2 sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Nah, yang berikut, kita menyimpulkan bahwa teori asosiasi diferensial ini tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah tekniknya. Bagaimana teknik untuk melakukan kejahatan dan alasannya terkait dengan nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Nah, pada teori ini terdapat
kelebihan dan kekurangan atau plus minusnya. Plus minusnya apa saja? Oh, ternyata pada teori ini dia memiliki kelebihan, yaitu teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial. Teori ini juga mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar itu menjadi jahat. Dan yang ketiga, teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional. Kelemahannya apa saja ya? Oh ya, ini kelemahannya. Kelemahannya tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan itu akan meniru atau memilih pola-pola kriminal. Kemudian, teori ini belum membahas atau menjelaskan dan tidak peduli pada karakter-karakter orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut. Yang berikut, teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas. Dan juga teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik, tetapi juga harus menentukan intensitas durasi, frekuensi, dan prioritasnya. Ya, saya kasih contoh bahwa teori differential association ini, di mana kita berada, itu menentukan perilaku kita. Ya, jadi perbedaan tempat kita berada itu cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dan pergaulan kelompok. Contoh, dari rumah saya pamit kepada orang tua untuk ke kampus. Saya anak disiplin, dianggap sebagai anak yang disiplin. Sampai ke kampus, saya bertemu dengan beberapa teman yang sering tidak masuk kuliah atau malas. Saya pun diajak dan saya tertarik untuk, oh ya sudah, kalau gitu saya ikut mereka, jadi saya tidak masuk kuliah. Misalnya seperti itu. Misalnya ada juga, saya ini merupakan seorang anak yang tertib berlalu lintas, menggunakan helm, membawa motor dengan kecepatan yang ditentukan, ya tidak balap-balapan misalnya. Kemudian saya bergaul di tempat yang di mana anak-anak itu sering mengadakan balap liar. Nah, akhirnya saudara-saudara juga mengikuti hal tersebut. Saudara-saudara bawa motor jadi yang tadinya pelan atau yang tadinya hati-hati menjadi tidak hati-hati. Nah, itu beberapa contoh terkait dengan teori differential association. Ya, jadi perbuatan penyimpangan atau perbuatan kejahatan itu tidak diwariskan, tetapi itu akibat proses belajar, ya, tingkah lakunya. Nah, sekarang kita lanjut pada teori labeling. Apa itu teori labeling? Saudara pernah dengarkan teori labeling? Label atau cap. Teori labeling ini dikemukakan oleh Edwin Lemmer. Dia bilang bahwa seseorang jadi menyimpang itu karena adanya proses labeling oleh masyarakat. Proses pemberian cap. Menurut teori ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Juga karena adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat. Nah, kajian terhadap teori labeling ini menekankan kepada dua aspek. Yang pertama, dia menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. Yang kedua, pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Dan ada dampak-dampaknya. Dampak-dampak apa sih dari teori labeling ini? Dampak yang pertama, berpengaruh ke mental. Dampak yang kedua, membuat pihak yang diberi label semakin merasa diasingkan. Kemudian menyimpang secara terus-menerus dan menciptakan stigma buruk. Kenapa orang yang tadinya misalkan tidak melakukan penyimpangan, tetapi karena dia bergaul dengan teman-teman yang sering dikatakan suka melakukan penyimpangan atau kejahatan, lalu kita memberi cap, oh sudah, si A itu pasti sudah sama-sama melakukan tindakan itu dengan teman-teman, misalnya mencuri. Oh si A pasti sudah mencuri, dia suka karena teman-temannya itu tukang pencuri. Nah, itu kita memberikan label, kita memberikan cap tanpa mengetahui kebenarannya. Kadang juga ada orang yang merasa bahwa ya sudah, saya sudah dicap pencuri, padahal saya tidak pernah melakukan pencurian. Sekalian saja saya jadi pencuri.
Jadi dari stigma ini dapat berakibat buruk kepada orang lain atau orang yang menerima stigma tersebut. Nah, jadi teori ini memiliki kesesuaian dengan perspektif pluralis atau pandangan banyak orang, seperti yang tadi saya katakan. Dalam perspektif itu dikatakan bahwa perbedaan antar kelompok terletak pada benar atau tidak benar. Ya, hal ini selaras dengan pengertian labeling sebagai bentuk penilaian orang lain terhadap benar atau tidak benarnya tingkah laku seseorang di dalam masyarakat. Saya punya 3 buah gambar yang dapat saudara-saudara lihat. Kemudian saya meminta pandangan saudara-saudara atau pendapat setelah melihat gambar yang saya tampilkan. Kemudian saudara-saudara bisa mengkaitkannya dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, yang sudah siap atau yang sudah bersedia, silakan menekan tombol raise hand. Ini gambar keduanya. Ini sumbernya dari berita online ya. Belum lama bebas residivis pencurian ini kembali masuk bui. Dan gambar yang ketiga. Siapa yang bisa? Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari apa yang tadi saya sudah perhatikan sebelumnya, bahwasanya dari gambar pertama itu kita dapat melihat jelas bahwa itu merupakan perilaku anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya ketika mau berangkat sekolah atau mau kemana saja. Kemudian gambar yang kedua itu menunjukkan bahwa ada 2 orang pelaku, di mana 2 orang pelaku ini sudah pernah dihukum sebelumnya, dan yang ketiga itu adalah kondisi broken home yang terjadi yang biasa terjadi dalam perilaku di rumah tangga. Nah, kaitannya dengan materi yang ada pada hari ini yang telah kita bahas dari tadi, menurut saya adalah bahwa ini merupakan gambaran yang jelas bahwa perilaku yang taat dan hormat kepada orang tua ini dapat menciptakan kita atau dapat membentuk kita menjadi karakter yang lebih baik untuk menekan angka kriminologi yang bisa terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, perilaku yang sudah pernah dihukum ini merupakan salah satu pelajaran atau seorang pelaku ketika sebelum dia dihukum dan sesudah dihukum pasti dia punya perilaku berbeda untuk itu. Tapi kita jangan stigma, kita jangan cap bahwa dia akan melakukan kejahatan terus. Kita harus tetap untuk terus menerima dalam masyarakat agar dia dapat dibentuk dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah broken home. Mana kondisi ini menurut saya jangan terlalu kita kita harus tanggapi dengan serius, dan juga harus kita banyak untuk bersosialisasi karena broken home ini justru bisa menekan angka kriminologi yang terjadi dalam masyarakat, sehingga apapun kondisi yang dialami, jika ada broken home, berusaha untuk bergaul dengan masyarakat dan juga berusaha untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu, itu saya punya penjelasan. Baik, terima kasih Saudara Sacilasi ya, Silas panggilannya. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, kalau tidak ada, jadi baik sekali yang sudah disampaikan oleh Silas ya, panggilan untuk Saudara Sacilasi ini. Jadi pada gambar adalah perilaku yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi. Nah, kesimpulannya adalah kita dapat menilai atau memberi cap atau memberi label pada orang tanpa mengetahui kebenarannya. Berikut, dampak dari perbuatan kita itu dapat memicu orang melakukan penyimpangan atau kejahatan. Tetap pada perbuatan menyimpang atau nyaman dengan perbuatan tersebut akibat cap dan label dari masyarakat. Contohnya, ya sudah, saya sudah dicap sebagai tukang pencuri. Sekalian saja saya tetap mencuri, karena semua masyarakat juga sudah tahu saya tukang pencuri. Ketika saya bergaul dengan teman-teman yang tukang pencuri, padahal saya tidak melakukan itu, teman-teman yang lain bilang, sudah, pasti si A sudah menjadi tukang pencuri juga. Padahal tidak, belum tentu. Dia melakukan perbuatan yang sama dengan teman-temannya. Nah, saudara-saudara tahu pada gambar yang kedua,
Berdasarkan hasil wawancara, ternyata salah satu pelaku bukanlah seorang residivis. Kalau dari gambar berita ini, judul berita ini, belum lama bebas residivis pencurian ini kembali masuk bumi. Kita dapat berasumsi atau dapat memberi cap ya, atau memberi label bahwa oh kedua orang ini pernah dihukum, pernah melakukan perbuatan, pernah melakukan tindak pidana. Padahal ternyata setelah saya melakukan wawancara, salah satu dari mereka belum pernah melakukan perbuatan pidana. Tetapi kalau dari berita ini kita akan memberikan stigma, oh mereka berdua adalah sang residivis, orang yang sudah pernah melakukan perbuatan pidana atau sudah pernah dihukum. Nah, yang berikut, perbuatan pencurian yang dilakukan dalam keadaan mabuk ini, menurut berita ini ya, atau akibat meneguk minuman keras ini, kemudian dalam circle-nya itu, mereka merencanakan untuk melakukan pencurian. Kemudian selang beberapa waktu, korban melapor ke polisi dan polisi menangkap para pelaku. Dari sini kita menyimpulkan bahwa Shopee atau minuman beralkohol ini membuat orang melakukan penyimpangan atau kejahatan. Nah, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh saya dan beberapa rekan dosen, diantaranya ada Ibu Dr. Marji, Pak Dr. Raymond Sukusepa, itu dengan judul penanggulangan peredaran minuman beralkohol tradisional melalui sarana non-penal pada masa pandemi COVID-19. Kita ambil studi waktu itu di Jasira Laihitu, 3 desa diantaranya desa Sehit, Kaitetu, dan berlebihan sehingga dapat memicu orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa berdampak terhadap diri sendiri, masyarakat, bahkan yang paling khusus itu keluarga. Karena biasanya dia sudah menendam masalah-masalah dalam keluarga, dia pulang bisa terjadi cekcok misalnya, bahkan pertikaian, kekerasan, bahkan di dalam rumah tangga. Ya, nah mungkin sampai di sini saya punya penjelasan. Mungkin ada juga dari saudara yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya, Bu. Mutiara ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Jadi timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk membatasi peredaran Shopee, khususnya di Kota Ambon, Ibu, agar mungkin jika Shopee dibatasi, angka penyimpangan atau kejahatan pun bisa ditekan, Bu. Ya, baik Nona. Terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan penelitian yang Ibu lakukan kemarin, kemudian juga sudah dikeluarkan, terbitkan, dipublish itu artikelnya ya, saudara. Saya sudah singgung pada pertemuan lalu, saudara bisa mendownloadnya, mengakses artikel tersebut untuk menjadi referensi. Nah, khusus kita berbicara mengenai Kota Ambon itu sudah ada perdanya, sudah ada peraturan daerah nomor 16 tahun 2017. Junto nomor 13 tahun 2012 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Nah, perda ini sebenarnya alangkah lebih baiknya jika dibuatkan perdes atau peraturan desa, sehingga kebutuhan atau pasokan minuman beralkohol Shopee ini di suatu desa atau negeri, biasa di Ambon, Maluku disebutkan desa atau negeri, bisa dibatasi. Karena kalau sudah dibatasi, maka kita dapat, oh ya, minuman ini tidak bisa dijual, misalnya satu orang sudah membeli sebanyak 2 kantong misalnya, ya cukup untuk kebutuhan apa dulu misalnya, sehingga diperbolehkan membeli dalam jumlah yang banyak misalnya. Ya, nah, apalagi yang harus kita lakukan selain membuat perdes, membatasi masuknya penjualan minuman Shopee di Ambon atau di Maluku. Kemudian kita juga bisa melakukan pemasangan baliho atau pamflet di desa-desa atau di jalan-jalan masuk utama itu untuk yang berisi himbauan ya akan bahaya minuman keras atau minuman beralkohol. Yang berikut, kita harus melibatkan pemuka-pemuka agama untuk memberikan ceramah terkait dengan minuman keras ini. Karena seperti yang saya katakan bahwa minuman keras ini bila dikonsumsi secara berlebihan akan memberi dampak yang buruk, baik bagi diri sendiri, keluarga,
maupun masyarakat. Ya, yang ditekankan di sini pada penelitian ini adalah berdampak kepada keluarga, karena biasanya ketika kita sudah mabuk di luar itu kita pulang, kita bikin hal di rumah, kita cari hal di rumah. Jadi timbul kekerasan di situ. Kekerasan kan tidak hanya pukul memukul, tetapi juga psikis, misalnya maki-maki, kata-kata makian itu juga merupakan kekerasan psikis. Ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mutiara. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saudara-saudara, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan jumpa minggu depan untuk materi selanjutnya, dan terima kasih banyak untuk atensi kalian di hari ini. Selamat siang semuanya. Ya, jangan lupa mengikuti absen pada kolom chat box-nya ya. Saya sudah membagikan Google Form-nya untuk daftar kalian. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu. Demikianlah tadi pembahasan tentang teori-teori kriminologi tentang kausa kejahatan pada mata kuliah kriminologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.